Om Swastiastu. Masih kadang menjadi buah pikiran kita kenapa kita memerlukan sembahyang dalam hidup ini. Padahal kalau dilihat pada kenyataannya seperti tidak ada hubungan antara apa yang kita lakukan atau yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil yang kita dapatkan sembahyang. Justru mungkin pertanyaan yang paling ekstrim, kita sudah rajin sekali sembahyang, kenapa masalah itu sering terjadi di dalam hidup kita? Seakan-akan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apakah ada yang salah dari cara kita sembahyang atau memang itu tidak ada hubungan sama sekali? Bagaimana kita mengerti kehidupan ini yang sejelas-jelasnya agar kita tidak menyalahkan praktek tertentu atas hubungan yang kita dapat atau buah dari tindakan kita. Kalau memang sembahyang dapat merubah kehidupan seseorang, mungkin saja sembahyang dapat membuat orang miskin menjadi kaya atau membuat orang sakit menjadi sembuh. Orang jelek bisa jadi tampan atau menjadi cantik. Apakah hal seperti itu yang merupakan maksud atau tujuan dari sembahyang? Ini masih menjadi pertanyaan yang besar. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin membagikan sebuah pikiran tentang maksud dan tujuan dari sembahyang itu sendiri menurut kita sebagai umat Hindu. Jadi sembahyang ini pada dasarnya adalah sebuah alat atau sebuah rutinitas yang memungkinkan kita untuk mencapai keadaan tertentu. Seperti kita ketahui bahwa agama sebenarnya mendorong seseorang untuk mengenal Tuhan Yang Maha Esa, lebih dekat lagi menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu kira-kira maksud dari tujuan agama. Selain dari usaha kita untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sembahyang ini adalah aturan pertama dari setiap agama. Kalau orang tidak sembahyang atau tidak melaksanakan rutinitas yang berkaitan dengan pemujaan kepada Tuhan di dalam agama tertentu, tentu dia sudah diklaim sebagai orang yang tidak taat dalam perintah-perintah agama. Di dalam agama Hindu sebenarnya maksud dan tujuan dari sembahyang ini adalah kita agar ingat selalu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam agama Hindu kita diajarkan agar kesadaran kita ini selalu terpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di dalam kita melaksanakan sembahyang ada istilah konsentrasi, ada pemusatan pikiran agar kita bisa melatih pikiran kita ke arah objek tersebut atau ketujuan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara jelas bisa kita simpulkan bahwa sembahyang ini adalah metode kita untuk bisa ingat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Latihan berkaitan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini, yaitu masalah ataupun kebahagiaan dan segalanya, itu hampir tidak ada hubungan sebenarnya dengan sembahyang. Tetapi dengan sembahyang kita bisa melapangkan dada, bisa menghadapi masalah dengan baik karena kita kesadarannya sudah dilatih untuk semata-mata menyalahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu intinya adalah sembahyang ini mengajarkan kita untuk latihan untuk mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saat kita sudah terlatih untuk ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, inilah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan sembahyang. Jadi salah ketika ada yang mengatakan bahwa kamu tidak sembahyang berarti kamu sesat atau tidak melaksanakan ajaran agama. Bisa saja orang yang tidak sembahyang tapi dia mempunyai kualifikasi dapat mengingat Tuhan setiap saat dalam kehidupannya. Sedangkan ada mungkin orang yang begitu rajin sembahyang tetapi belum tentu dia bisa mengingat Tuhan lebih lama. Atau justru mungkin orang seperti ini yang berkembang adalah egonya, kebanggaannya. Jadi ini juga perlu dihati-hati. Saat orang semakin sering sembahyang, maka ego dan kebanggaannya pasti akan segera muncul. Inilah yang menghambat kemajuan dalam kehidupan kerohanian. Saat kehidupan kerohanian mulai terhambat, ego berkembang, sembahyang hanya seperti sebuah rutinitas biasa yang tidak mempunyai kualitas apa-apa. Begitu saat bertemu dengan masalah yang merupakan bagian dari karma yang harus dia hadapi, dia menjadi orang atau menjadi jiwa-jiwa yang tidak mampu menghadapi masalah dengan baik. Akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri atau melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk dari seharusnya sebagai seorang pemeluk agama. Inilah yang membedakan cara pandang kita orang-orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Karena kalau orang beragama otomatis dia menyerahkan atau berusaha memandang segala sesuatu ini adalah anugerah atau ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang pada kenyataannya memang itu adalah bagian dari karma. Tetapi untuk menjaga
perasaannya dan kesadarannya dia bisa menggunakan istilah bahwa ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dia hadapi, yang akan membuat dia jauh lebih dewasa. Dan ketika seseorang menjalankan sembahyang dengan baik, esensi sembahyang agar bisa konsentrasi ingat dengan Tuhan Yang Maha Esa, ini terus dilatih, terus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya, maka di saat kematiannya yang merupakan tujuan akhir setiap makhluk hidup, kalau yang namanya sudah lahir, pasti di kemudian hari dia akan mati. Dan kematian ini juga perlu dipersiapkan. Kematian seperti apa yang harus kita cari agar kehidupan yang akan datang itu jauh lebih baik. Kalau kita tidak pernah sama sekali berlatih untuk memuja atau mengingat Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana pada saat kematian kita bisa ingat dengan Tuhan? Sesuatu yang sangat mustahil. Bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita selama 24 jam. Berapa jam atau berapa menit kita usahakan pikiran kita terkonsentrasi atau berpikir tentang Tuhan? Itu sudah menjadi refleksi bagi diri kita, apakah kita sudah benar-benar mempunyai kualitas untuk menyambut kematian yang baik atau mempersiapkan badan di kehidupan yang akan datang. Apakah sebaliknya kita akan mendapatkan kemerosotan atau mendapatkan peningkatan dari kualitas badan yang kita miliki sekarang. Ini ditentukan dari sebagaimana kita melatih diri kita. Inilah arti daripada sembahyang itu sendiri. Latihan sebenarnya hanya sebuah latihan untuk kita mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sudah sering latihan, pasti kita akan sering ingat dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widi Wasa. Tapi kalau sama sekali tidak, jangankan untuk mengingat pada saat kematian. Tapi kalau sama sekali kita tidak pernah melakukan latihan, sebuah kemustahilan pada saat meninggalkan badan kita ingat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu ini menjadi dasar atau pondasi kita untuk kehidupan kita yang akan datang. Kita mau mempunyai kehidupan yang baik di kehidupan yang akan datang, tentu kita harus mempunyai karma yang baik di kehidupan yang ini. Itu adalah hukum karma yang kita pahami sebagai umat Hindu. Baik umat sedharma yang berbahagia, itu sekilas tadi tentang maksud dan tujuan daripada sembahyang itu sendiri, agar kita pahami bahwa kenapa sih kok saat kita sembahyang rajin kok masalah sering sekali datang, bertubi-tubi rasanya. Jadi ada yang berpikir, oh semakin sering sembahyang nanti semakin banyak masalah yang harus kita hadapi. Ini adalah pemikiran yang sebenarnya terlalu sempit memandang tentang arti sembahyang itu sendiri. Jadi seolah-olah kalau kita sembahyang kita sudah tidak kena masalah. Ini juga adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat tentang sembahyang itu. Sembahyang adalah bagian dari kita melatih diri untuk ingat dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Masalah itu adalah bagian dari karma, pala atau pala yang kita dapatkan dari kehidupan yang lalu atau di kehidupan yang sekarang. Cuman bagaimana cara menjalaninya? Itu ditentukan dari seberapa sering kita melatih pikiran kita untuk bisa pasrah dengan Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita memahami hal ini, tentu kita tidak akan menyalahkan latihan sembahyang yang kita lakukan. Ini penting karena kalau kita sudah menyalahkan sembahyang, itu membuat kita akan semakin jauh dari sembahyang itu sendiri dan otomatis semakin jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua diberikan kesehatan, kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Paramasanti Om Santi 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 Om.